Banget ya ternyata teman-teman, ilmu-ilmu yang kita dapat dari berorganisasi itu. Jangan Kelas 9. Oh, Kak Najwa Shihab Lagi masih lulus nih. muda. Masih muda banget ya Kak Najwa Shihab. Sobat MAPI, kembali lagi bersama saya di Podcast MAPI. Sebelumnya udah ada yang kenal belum saya siapa? Pasti udah kan? Oh iya. Jadi nama saya itu Yelningsi, saya di sini sebagai moderator dan saya juga bersama dua rekan saya, dua orang narasumber yang cantik-cantik. Di sini ada Kak Septi dari MA Al-Khairiyah Pipitan dan di sebelah saya juga ada Kak Najwa Shihab versi 2004 dari MTS Al-Khairiyah Pipitan. Masih muda ya, Kak? Iya, masih muda banget ya. Kak Najwa Shihab, apa kabar Kak Najwa Shihab? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Septi gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya baik. Kalau boleh tahu Kak Septi jabatannya di sekolah sebagai apa ya Kak? Sebagai wakil ketua. Ternyata sebagai wakil ketua OSIS teman-teman. Ini ternyata buah kertas, kita panggilnya buah kertas ya. Kalau Kak Najwa sendiri? Bendahara. Bendahara itu pekerjaan paling mulia sebenarnya, soalnya dia tuh tahu uang itu cuma titipan, jadi dia nggak sombong pegang uang banyak. Kak Najwa perasaannya gimana sih sebagai bendahara itu? Sebenarnya agak takut ya, takut bilang, takut apa, cuma karena udah jadi tanggung jawab, ada amanah, jadi harus berani dan bertanggung jawab. Tuh ternyata Kak Najwa itu orangnya bertanggung jawab sekali ya. Kalau Kak Septi ini gimana sih perasaannya jadi wakil ketua OSIS MA Al-Khairiyah itu? Gak nyangka loh. Nggak nyangka. Kok nggak nyangka? Kenapa ya? Karena dari MTS saya nggak punya basic dalam berorganisasi. Oh, ternyata Kak Septi ini belum ada pengalaman ya istilahnya. Masih MTS itu kayak apa ya? Hanya sekedar belajar lah. Oh Nggak ikut gitu. apa-apa. Tapi kok bisa sampai di titik sekarang ini jadi wakil ketua OSIS di MA itu gimana caranya Kak? Karena saya pikir bahwa lah nanti kalau udah SMA pengen aktif. Karena emang masih yang kayak gini-gini aja. Mereka bisa, pasti saya nggak bisa. Iya dong, harus ada perubahan Iya. ya Kak ya. Iya. Kalau Kak Najwa ini udah lama menjabat di OSIS, dari kelas 7 atau kelas 8? Baru kelas 8 ini. Kelas 8 ini. Gimana rasanya jadi OSIS tuh, enak apa enggak? Ada enaknya, ada enggaknya. Kalau enaknya? Karena dapat banyak wawasan juga. Dapat banyak wawasan. Iya. Kalau nggak enaknya gimana nih? Enggak enaknya tuh karena kayak kerjaan di rumahnya harus relain waktu. Iya, demi OSIS ya. Emang kan itu perjanjian OSIS Kewajiban itu ya? dari pertama itu mendahulukan kepentingan OSIS dibandingkan kepentingan pribadi. Kak Septi kelas berapa ya Kak? Kelas 11 SMA. Oh iya, sama saya kelas 11 ya Kak Septi itu. Cuma Beda kelas doang ya? iya, kita itu beda kelas. Kalau Kak Najwa ini kelas berapa ya? Kelas 9. Oh, Kak Najwa Shihab Lagi masih lulus muda. Masih muda banget ya Kak Najwa Shihab. Nanti habis ini kayaknya Kak Najwa Shihab ini bakal ngejob ya. Iya benar. Banyak job dia tuh ternyata. Oh iya. Oke, sebelumnya di sini kita nih bakal membicarakan tentang pentingnya belajar berorganisasi di masa pandemi. Dari pandemi ini kan kita tuh jadi susah ya buat menjalankan program-program, benar kan? Di MTS juga sama aja. Nah, itu Kak Septi gimana sih cara menjalankan program-programnya itu agar tetap berjalan dengan baik tapi di masa pandemi ini? Dengan cara apa? Ya mau gimana lagi ya, kan sekarang lagi masa pandemi gitu, jadi terpaksa buat ngejalanin program itu dengan online. Oh, jadi serba online. Tapi nggak sih, kayak di OSIS MAPI sendiri program itu dibagi menjadi dua, program offline sama online. Oh, jadi ada program offline-nya juga, ada program online-nya juga. Iya. Kalau program offline ini yang kayak gimana? Kayak misalnya itu lomba LKK, lomba kebersihan Oh, kelas. lomba kebersihan Terus kelas. kayak tadarus, sholat duha juga. Itu kan offline. Offline. Jadi ya tapi nunggu menjalaninya pas sudah sekolah dibuka. Jadi sejauh ini di pending dulu. Iya, tapi kan ada yang online. Yang online kan ya alhamdulillah udah ke jalan. Yang online itu kegiatan apa aja? Kajian online,
tilawah online, podcast juga kan ini ada. Terus nanti ada webinar online. Webinar online. Tapi nanti dijalaninya bulan April nggak tahu Maret. Oh gitu. Itu cara menginformasikan kegiatannya itu ke teman-teman kayak gimana ya, ke seluruh siswanya itu? Lewat sosial media sih. Oh, sosial media. Contohnya Kayak kita bikin story di grup atau di IG. Di IG. Suka mengadakan live enggak? Enggak sih. Enggak. Enggak. Oh, jadi menginformasikannya itu lewat grup kelas WA, ya, lewat perwakilan orang atau perwakilan OSIS ya. Iya, dari per Oh kelas. gitu. Kalau di MTS itu gimana OSIS selama masa pandemi ini? Sebenarnya banyak yang ke pendingnya karena kan susah karena pandemi ini malah jadi kebanyakan di rumah. Iya benar betul. Dan untuk program kerja itu macet gitu, susah. Macet. Iya sih emang susah. Bukan Apalagi MTS doang ternyata. iya, bukan iya sama aja. Jadi ada program yang ke jalan nggak atau nggak ada sama sekali? Mungkin kalau eskul baru sekarang ini kayak pramuka, PNS. Jadi tetap masih ada ya. Kalau belajar mah tetap online apa ada tatap muka juga? Ada buat pengarahan darinya, jadi tatap muka itu cuma 2 kali seminggu pengarahan. Oh gitu. Nah, semenjak kan baru gabung di OSIS ini dari kelas 8 ya. Sekarang kelas 9. Pasti adalah hasil dari ikut berorganisasi itu. Ada kayak kan tadi wawasan, banyak teman, organisasi. Ya, seperti itu. Jadi banyak banget ya ternyata teman-teman ilmu-ilmu yang kita dapat dari berorganisasi itu. Jangan takut, apalagi yang bilang, Kak saya belum ada pengalaman. Itu nggak apa-apa, dicontoh aja Kak Septi sekarang kan yang belum ada pengalaman bisa sampai sesukses ini, ada di titik sekarang gitu, menjabat sebagai wakil ketua OSIS SMA Al Khairiyah Saya masih MTS, saya pernah bilang gini, lo ngapain sih ketua OSIS, ngapain doang gitu. Iya. Buang waktu, gaji yang enggak gitu, kayak sok sibuk. Iya benar. Pas udah kelas SMA ya, malah kepilih jadi OSIS. Kayak kebanggaan sendiri. Nggak dinyangka ya kan? Benar. Ya jadi banyak banget yang bilang apa sih jadi OSIS, capeknya doang, sibuk inilah itulah. Enggak, kita nggak kayak gitu ya. Seru kan jadi OSIS? Ya, kita banyak pengalaman, kita banyak temen, kita juga bisa berani gitu, jadi sosok yang berani. Soalnya beda banget teman-teman, kelihatan orang yang ikut berorganisasi sama orang yang enggak itu kelihatan bedanya. Makanya ikut berorganisasi bareng kita semua ya. Oke, kalau Kak Septi sendiri apa gitu yang didapat dari OSIS ini, dari ikut berorganisasi? Berkat organisasi saya bisa jadi orang yang berani gitu. Dulu waktu saya masih MTS, saya pemalu banget, mau ngomong juga nggak bisa lancar. Terus kayak mau beradaptasi dengan orang baru juga kayak gimana. Malu ya. Tapi pengen berubah gitu. Iya dong. Udah kalau udah SMA mah pengen ikut organisasi. Pengen membuktiin kalau saya bisa gitu. Iya tuh, jadi kita tuh harus yakin sama diri kita. Jangan mau kita itu di situ aja, kita tuh harus ada perubahan ya kan. Pokoknya nih Kak Septi ini perubahannya emang sangat pesat ya, bisa dilihat teman-teman. Ya iya kan, katanya malu sekarang. Tapi sekarang tuh jadi wakil ketua OSIS, gimana, keren kan? Perubahannya bener-bener melonjak banget. Tinggi banget ya. Iya. Iya Kak, apalagi Kak Najwa kan ya. Bendahara itu nggak mudah ya. Jadi gimana sih, takut uang hilang atau takut gimana ya, namanya megang uang orang kan ya. Itu gimana sih Kak bisa percaya kalau saya ini bisa? Iya, karena udah diamanahin dan dipilih, pastinya pilihan dari kesiswaan itu pasti udah ada. Ada kesalahan nggak sejauh ini? Apa ya? Kayaknya nggak ada. Belum ada. Kalau soal kehilangan uang itu ada nggak? Kehilangan uang untuk saya pribadi yang itu nggak ada.
Gak ada. Ini nih calon-calon orang yang bener-bener jujur nih kayak Kanajwa si versi 2004. Masih muda banget ya Kanajwa. Terus saya ini di sini ada beberapa pertanyaan ya buat Kak Septi. Ada beberapa pertanyaan buat Kanajwa juga. Di sini pertanyaan pertama buat Kak Septi itu bagaimana Kak Septi itu menjalankan tanggung jawab sebagai OSIS? Kan saya udah diamanahin oleh pembina juga. Menurut Kak Septi itu apa sih keluhan dalam menjalankan organisasi ini? Sejauh ini aja ada keluhan nggak? Ada. Apalagi awal LDKS. Awal LDKS. Ya. Saya hampir menyerah gitu. Hampir menyerah kenapa tuh? Menyerah kayak apa sih? Saya orang nggak berani gitu. Masa jadi ketua, jadi wakil. Oh jadi pesimis. Kan waktu LDKS itu kan kayak belum siap tuh ya. Kata ya udahlah kata saya mau gimana lagi gitu. Cuma pas udah apa ya akhir LDKS saya sempat gimana ini saya nggak bisa gitu kayak nangis lah pokoknya. Sempat pengen nyerah gitu sebelum mencoba, tapi kata beliau yang mendukung saya udah kamu berusaha dulu kan kamu belum mencoba gitu. Jadi ya udah gitu. Emang ternyata dukungan itu perlu ya. Emang iya gitu. Iya jadi dukungan kayak hampa gitu. Iya kan merasa kayak diri saya ini gagal aja, saya nggak bisa, saya nggak yakin, tapi ternyata luar biasa dari dukungan itu sekarang. Tapi keluhan itu masih ada sih. Masih ada. Kan saya jabatan saya sebagai wakil. Iya. Nah kayak keluhan saya tuh lihat anggota yang kayak semena-mena cuma nebeng nama ya doang gitu. Kayak ngelihatnya males gitu kok kayak gini sih. Itu gimana tuh cara mengatasinya? Ya paling kita omongin baik-baik sih. Ditegur. Iya kalau masih kayak gitu ya itu urusan dianya gitu sama pembina OSIS. Iya. Sejauh ini ada banyak nggak orang kayak gitu? Alhamdulillah sih baru satu doang. Jangan baru dong. Jangan. Satu aja ya. Satu aja cukup. Iya. Jadi emang sih kadang ada orang yang cuma mau nebeng nama aja di OSIS, soalnya di OSIS itu kita emang jadi terkenal. Siapa sih yang nggak kenal saya di MA? Bohong ya. Iya jadi emang sih. Tapi benar kalau kita jadi OSIS itu bisa terkenal juga karena kan emang kita selalu aktif di sekolah ya. Jadi siapa yang nggak tahu kita gitu kan ya. Iya kalau misalkan ada masalah nggak Kak Septi sama ketua OSIS gitu? Kan saya juga baru ngejabat. Iya. Jadi kayak masih baru-baru lah, belum ngerasain gimana capeknya, gimana enaknya gitu. Jadi kayak masih ya udahlah gitu dijalanin aja gimana jalannya. Suka ada ini nggak perbedaan pendapat gitu sama ketua OSIS atau sama anggota-anggota yang lain? Kalau perbedaan pendapat sih pasti ada. Pasti ada ya karena orang tuh punya argumennya masing-masing. Cuma ya mungkin beliau mikir lagi gitu. Ini yang lebih tinggi gitu. Jadi ya nurut-nurut aja gitu. Oh gitu. Ya. Nggak kelihatan kayak saya nggak suka pendapat ini. Belum kelihatan. Oh belum kelihatan. Saya masih ikut-ikut aja. Iya yang penting saya mah ikut aja udah. Ya, gimana jalannya? Iya gimana yang ketua sama wakil aja gitu. Berduaan doang. Iya benar. Kalau Kak Najwa ini ada keluhan nggak di MTS? Ya keluhannya sih karena pandemi jadi komunikasinya kurang. Oh gitu. Hanya kan lewat WhatsApp. Dan banyaknya program kerja yang harus dihentikan itu terpaksa dihentikan. Sayang banget ya kita udah rancang-rancang ternyata malah pandemi ini kan. Jadi tertunda. Sering ini nggak ada kumpulan-kumpulan gitu bareng teman-teman atau membahas gimana ya evaluasi gitu selama pandemi ini ada nggak? Sepertinya hanya beberapa kali aja dan itu pun kalau mau ngadain apa gitu kayak sekarang ini mau LDKS pergantian jabatan ya. Oh jadi Kak Najwa ini mau lengser. Iya. Kak Najwa kalau boleh tahu nanti sekolahnya di mana nih MA-nya? Apa di MA Al-Khairiyah? Atau Nanti ketemu kita berdua. Iya pasti ketemu deh. Iya di MA. Aduh. pasti pengen ketemu kita ya makanya sekolah di MA Al-Khairiyah. Bercanda ya Kak Najwa siap ya, maaf ya Kak Najwa siap. Kalau nonton pasti nonton nih Kak Najwa siap. Tapi gimana kalau marah? Enggak apa-apa lah.
Izin ya karena Jessica. Izin Kak Najwa Shihab. Jangan salah ya, Kak Najwa Shihab itu selalu nonton podcast kita yang lama juga ada ya. Cuma bukan saya moderatornya, ada kakak kelas. Itu juga ditonton sama Kak Najwa Shihab. Apa iya? Enggak sih. Cuma bercanda teman-teman. Jangan dibawa serius ya. Gimana ya? Kak Najwa Shihab. Suka dipanggil Kak Najwa Shihab nggak di sekolah? Cuman ada beberapa yang ngeledek gitu. Oh gitu. Tapi kepengen nggak seperti Kak Najwa Shihab itu? Ya pastinya kepengen. Pastinya lah ya. Siapa yang nggak pengen? Soalnya ngomong Ngomongnya pinter ya. Iya, mentalnya. Iya gila di Kak Najwa itu. kayak Iron Man. Panutan kayak Iron Man. Iya benar. Saya pribadi aja sebenarnya orangnya pemalu. Pemalu. Saya juga. Saya juga. Jadi kita sama-sama pemalu. Kan dulu saya alumni MTS kan, MTS Binat. Kenal kan? Kenal. Oh kenal. Pemalu banget. Kenal saya pas MTS enggak? Kayaknya sih kenal karena kan bareng Kak Nida juga. Oh jadi kita flashback ya sekarang boleh? Flashback dulu. Oh iya boleh. Jadi gimana tuh selama di MTS kalian belum satu organisasi ya waktu MTS-nya? Belum karena masih kelas 7. Oh, masih kelas Oh, berarti 7. saya masih kelas 9 ya? Iya. Kelas 9 kamu kelas 7? Iya. Oh, berarti masih kayak hanya sekedar kenal lah, sekedar tahu ya. Tapi ada apa ya? Ada ini nggak peniatan nggak buat satu organisasi bareng? Maksudnya gimana? Ya kan kayak di sekolah ini gitu, kayak kan aja tuh mau masuk MA ya. Aja nanti mau nerusin OSIS enggak? Kalau gimana diamanahinnya ya? Kalau diamanahin mau dan harus maju, kita harus berani. Kalau enggak apa-apa, dijalanin aja. Oh gitu, tapi adalah kepengen gitu buat satu organisasi sama Kak Septi. Ya, karena pengen menggali ilmu lagi, pengalaman. Siapa tahu nanti penerus Kak Septi ini Kak Najwa. Amin. Iya kan, apalagi kan Kak Najwa ini ternyata mau sekolah di MA. Di MA Heria Pipitan, tempatnya Kak Septi Pasti bakal. nanti ada perubahan yang Iya. drastis banget. Amin. Iya. Semoga kita juga nanti kan bakal lengser. Pastikan kalau Kak Najwa dipilih menjadi OSIS di sekolah, pastikan Kak Najwa ya yang meneruskan ya. Jadi semoga menjadi lebih baik hanya dari kita ini. Selanjutnya tuh buat pertanyaan Kak Septi ya. Apa pendapat Kak Septi ini mengenai apa ya program-program ini berjalan dengan online itu? Gimana pendapatnya? Sulit sih. Sulit. Iya, karena emang gimana gitu kan. Terbatas ya. Terbatas juga kita. Kayak mau ngejalanin juga kayak gimana lagi gitu. Kayak takut sekarang kan pandemi ya. Iya. Kayak melakukan kesalahan aja gitu. Nanti yang salah sekolah juga kan. Iya. Jadi takut juga sih. Jadi kita tuh harus tetap mematuhi pemerintah ya. mematuhi protokol. Iya, ingat pesan ibu. Kita sebenarnya pakai masker tadi, cuma dilepas ya. Jangan salah ya, kita juga mematuhi protokol. Ini juga jaga jarak kok kita ya. 10 meter. Iya. Tapi bohong. Paling. yang suka main TikTok ini pasti tahu nih. Ya tapi selama ini nggak terlalu kendalanya tuh nggak terlalu berat gitu. Enggak sih. Cuma ya nggak ekskul ini nih. Gimana gitu. Nggak ada yang ke jalan sama sekali atau ada? Nggak ada sih. Nggak ada sama sekali. Terus itu kerjaan para divisi ekskul itu Paling ngebantu ekskul paling ngebantu divisi yang lain. ngebantu. Iya. Soalnya iya. kan mau ekskul pramuka kayak belum diskusi sama pengurus pramukanya juga gitu. Jadi kayak gimana lagi gitu. Apalagi kan ada ekskul tambahan kan di MA, ekskul fotografi sama kaligrafi. Oh baru ternyata di MA juga ada ekskul fotografi dan kaligrafi. Di sini tuh kalian bisa mengembangkan bakat kalian ya, yang suka ngegambar tuh bisa Ya, yang suka banget. fotografi juga Iya, masuk bisa MA, banget. Karena ada ekskul baru. Kalian jangan lupa ya masuk ke MA. Itu udah ke jalan, tapi yang ekskul baru itu Alhamdulillah sudah melalui online. online. Itu gimana sistemnya? Sistemnya kayak sharing-sharing gitu. Sharing-sharing. Nanti, misalnya gini, kata
kata ini apa sih ketua eskulnya? Iya. Ulangi lagi. Oke, beri. Gimana sih sistem dari kegiatan eskul itu yang berjalan, yang apa? Eskul baru ini Alhamdulillah sih berjalan. melalui online. Itu kita kan kaligrafi ya, ngegambar kan pasti ada gambarnya. Itu kita ngegambar di foto atau cuma ngegambar dibawa ke sekolahan buat dipajang? Kalau sekarang ini sih kayak di foto doang sih, nanti dimasukin di Oh, lebih di IG ya, masukin di IG. Oh, jadi nanti setiap kelas atau gimana ini? Itu kan eskul, jadi peminatan. Oh, jadi ada kalau itu hari apa? Setiap hari apa? Hari Selasa atau hari Senin. Jadi kalau ada karya itu difoto terus dimasukin ke Instagram. Iya. Instagramnya OSIS. Maaf. Oh gitu. Kalau di MTS ada akun-akun sosial medianya nggak? Apalagi kan di masa pandemi kayak gini pasti kan ada online-nya juga. Saya pribadi kurang tahu ya untuk urusan online gitu karena emang nggak main IG juga. Oh, nggak gitu. main FB. Ya kurang suka gitu sama dunia maya. Pinter. Bagus. Tapi emang sih ya jangan terlalu ini juga ya ke sosmed itu. Kita tuh harus bisa bijak-bijak menggunakan sosmed ya, karena sekarang banyak banget penyalahgunaan sosmed itu. Jadi harus hati-hati juga. Oh, jadi di MTS itu banyak banget ya eskul apa? Program-program yang nggak ke jalan gitu ya, ya ke pending intinya. Tapi ada nggak rencana buat bikin program baru gitu karena ke pending itu? Sampai ini gimana ya? Ada nggak gitu kayak kita nih pengen ngadain ini biar OSIS di sini tuh nggak diem baik gitu tuh. Karena kan OSIS dulu pasti ngasih saran ke OSIS yang baru. Iya. Harus gini-gini. Kalau kepengen mah pasti ada. Ada ya, pasti ada. Cuman ya lihat kondisi lagi. Iya ya, apalagi kan nggak menentu banget ya pandemi ini mau sampai kapan. Tapi kita tuh selalu berdoa buat cepet selesailah masa pandemi ini. Nanti Biar mau kita ulang bisa. tahun bulan depan pandemi. Oh iya, pandemi 1 tahun ya. Iya, Ya ampun, udah nggak kerasa ya, cepet banget kayaknya pandemi itu udah lama banget di sini. Tapi kita selalu berdoakan biar pandemi ini cepet selesai, biar kita juga bisa beraktivitas seperti biasa ya kan. Pasti kangen banget ya. Sekolahan juga kayaknya banyak apa sih kalau yang putih-putih gitu tuh mejanya kayak laba-laba. Iya, banyak debu kan, pasti kangen banget sama meja kan, nulis-nulis di meja. Kalau iya, tabuan nyanyi-nyanyi pasti kalian juga di rumah sering kan kayak gitu. Di sekolahnya juga pengen banget kumpul sama temen-temen ya kan. Gibah. Iya, pertama tuh gibah. Tapi nggak boleh teman-teman dosa. Dosa ya, tapi kalau terlanjur gibah nggak apa-apa. Oke, cukup ya perbincangan kita mengenai gibah tadi. Sekarang saya tuh mau nanya kan Najwa ini sebagai siswi di MTS Al Khairiyah Pipitan, apa sih yang didapat dari MTS itu? Ya, alhamdulillah anaknya jadi lebih baik lagi. Wah, ternyata ya. Ya, ada bimbingan kan untuk akhlak. Jadi kita tuh dikasih tahu nih sama guru karena ada pelajaran agamanya mengenai akhlak. Hampir setiap hari ya MTS mah. Iya, agamanya banyak alhamdulillah. Jadi memperbaiki akhlak kita ya teman-teman. Nah, buat teman-teman di rumah yang punya adik atau misalkan kamu sendiri yang lagi nonton baru lulus SD, bingung mau nyari sekolah SMP atau MTS di mana, boleh datang aja. Jangan datang aja ya, daftar juga di Ada MTS. deskripsi buat Iya, nanti kita bakal taruh di deskripsi linknya buat PDB-nya Kak. iya PPDB-nya buat MTS ya. Nanti kalian daftar boleh deh. Kalau di MA sendiri gimana ya, Kak? Banyak yang bilang di MA itu banyak hafalan. Tapi nyatanya hoax. Iya, jangan ngomong males lah di MA mah banyak hafalan atau males lah karena banyak yang bilang di muridnya dikit ya segala macem tuh. Itu tuh nggak mematahin semangat kita ya. Malah dari MA ini kita nih maju ya, bener nggak? Ya jadi gimana tuh, Kak? Ya saya juga lulusan dari MTS. Iya. Dapat ilmu agama.
Jadi ya udahlah lanjut di MA. Alhamdulillah lanjut di MA ada perubahan tuh. Banyak banget perubahannya, entah dari penampilan, dari cara saya berani gitu. Ya berkat MA itu saya bisa seperti ini. Tuh guys, jadi jangan ragu-ragu ya buat yang mau masuk MA, daftar aja dari sekarang. PPDB-nya udah dibuka? Udah sih kayaknya. Udah, nah nanti kita bakal taruh linknya ya. Jadi buat kalian yang masih bingung nyari sekolah di mana, MTS atau MA, boleh ke MTS Al Haria Pipitan atau ke MA Al Haria Pipitan, deketan. Nanti kalau yang lulus MTS-nya kemana lagi bingung, ke MA aja, jadi tinggal pindah gitu. Karena kan lulusan MTS ada ilmu agamanya. Iya. Masa nggak dilanjutin? Masa nggak ke MTS, ke MA lanjutnya, masa ke SMK, kan gak nyambung ya, masa ke SMA. Jadi mending diterusin aja ya, sayang soalnya. Mending terusin ke MA, yang dari MI terusin ke MTS, nanti nyambung lagi ke MA. Karena biar ilmu agamanya itu masih nyantol. Betul banget. Kan kebanyakan dari teman kita kan lulusan saya. Iya. Dia tuh lulusan MTS itu masih ya jadi kayak gini. Iya, Padahal kan jadi udah diajarin MTS cara berpakaian gimana, berperilaku kayak gimana. Iya, pasti ada aja ya temen yang ngomong, ih kok itu mah sekarang kayak gitu ya. Ya jadi mungkin karena pergaulan lah. Tapi nggak apa-apa sih, menurut kalian masing-masing ya pengen sekolah di mana. Tapi ya itu jangan menghilangkan ilmu-ilmu dulu yang udah dikasih sama guru-guru kalian tuh, jangan dihilangkan. Apalagi ilmu agama itu penting bagi iya, teman kita. penting banget emang. Nah, gak kerasa ya kita hampir setengah jam ngobrol-ngobrol santuy di Brownies ini, obrolan manis. Ya jadi dari jawaban kakak-kakak cantik ini, kita itu jangan takut ya, jangan takut buat maju, jangan takut buat berubah. Takut untuk mencoba. Iya, jangan takut buat mencoba. Kak, saya malah di masa pandemi ini males, programnya nggak berjalan, ya percuma juga. Jangan kayak gitu ya. Di sini juga kakak-kakak nggak mematahkan semangat buat terus memajukan programnya. Karena jika kita di sekolah enggak gitu, ikut organisasi enggak, kayak kepikirannya nanti lulus mah nikah aja gitu. Iya. Kebanyakan kayak gitu ya. Iya, jangan di sini ada yang mau nikah. Enggak ya. Masih muda. Iya, masih muda banget. Kita udah tua ya. Iya, masih muda. Jangan ngerasa tua. Iya. Jadi nanti teman-teman ya, kita bakal taruh di deskripsi link PPDB, MTS sama MA. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada kritik atau saran, boleh ke Instagramnya MA Di OSIS MAPI. Iya, OSIS MAPI. Nama Instagramnya Kak, username-nya? Nanti di bawah juga ada di deskripsi. Oh, nanti bakal ditaruh di deskripsi linknya. Boleh ya, boleh DM ke kita, ke akun Instagramnya OSIS. Kalau ada yang mau tanya, nanti next bakal podcast lagi ya. Bakal kita jawab pertanyaan-pertanyaannya episode selanjutnya. Tunggu nanti. Soalnya di sini tuh buru-buru banget karena Juanya ada job, saya juga ada job, nanti nih ada mau pindah tempat jadinya. Ya, jadi cukup sekian aja ya dari kita semua. Terima kasih, kalau ada kesalahan mohon maaf. Dari kita semua, dari Kak Septi ada yang mau disampaikan? Cukup karena juga? Nggak ada, oke kita cukupkan. Saya cukupkan. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.